Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Nikolas di pelajaran agama kelas 1. Anak-anak, hari ini kita sudah sampai pada akhir buku anak-anak, yaitu berdoa yang baik dan benar di pelajaran 21. Tujuan pembelajaran kita punya 5. Yang pertama, berdoa dengan sikap yang baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan arti sikap dalam berlutut ketika kita berdoa. Yang ketiga, menjelaskan arti sikap berdiri dalam berdoa. Yang keempat, menjelaskan arti sikap duduk dalam berdoa. Dan yang kelima, menyebutkan sikap doa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, semua mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau memberkati kami sampai hari ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin belajar tentang cara berdoa yang baik dan benar. Bantulah kami agar dapat bersikap baik ketika berdoa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita tentu pernah berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita. Contohnya saja, orang tua, guru, kakak, om kita, tante kita, saudara-saudara kita. Tentu kita pernah berbicara dengan mereka. Nah, anak-anak, ketika kita berbicara kepada orang, bukan orang yang lebih tua saja, bahkan orang yang lebih muda pun, kita haruslah berbicara dengan tata cara yang baik. Contohnya, tidak membentak, tidak memarahi, bahkan tidak berkata kasar. Jadi kalau kita berbicara kepada orang lain itu haruslah dengan tata cara yang baik, haruslah dengan omongan yang baik, nada yang baik. Kenapa? Karena kita sedang berbicara dengan manusia, anak-anak. Kita sedang berbicara dengan orang lain. Ini tata cara ini haruslah dijaga. Ini adalah bentuk kesopanan kita berbicara kepada orang lain. Nah, anak-anak, sama halnya ketika kita berdoa. Ketika berdoa, kita sedang berbicara dengan Tuhan. Ketika berdoa, kita haruslah dengan sikap yang baik dan benar. Jadi sikap yang baik dan benar itu gimana Pak? Sikap yang baik dan benar itu mata kita tertutup, tangan kita ada di terkatup dan ada di depan dada kita. Seperti itu sikap doa yang baik. Ketika berdoa, kita harus bersikap sopan. Sikap doa yang diajarkan Yesus ketika berdoa adalah berdoa di tempat yang sunyi, jangan berpura-pura berdoa, dan tidak usah panjang-panjang ketika berdoa. Karena Yesus sudah tahu permintaan kita. Lalu, kenapa kita harus meminta? Kalau Yesus sudah tahu? Nah, anak-anak, kenapa? Karena Yesus ingin kita meminta sesuatu kepada Dia. Yesus ingin tahu sih permintaan kita itu apa, kebutuhan kita itu apa. Dan kita sungguh-sungguh meminta kepada Yesus, bukan hanya berpura-pura saja. Walaupun Yesus sudah tahu, tapi Ia ingin melihat kesungguhan kita untuk meminta sesuatu. Contohnya, kita sudah berusaha sekuat tenaga belajar, tapi tidak diimbangi dengan doa, itu percuma. Tapi ketika kita sudah berusaha sekuat mungkin, kita sudah belajar sekuat mungkin, dan kita berdoa mendapatkan nilai yang bagus, nah itu adalah suatu bentuk doa yang terkabul, suatu bentuk usaha kita, suatu bentuk rahmat Tuhan yang ada di kehidupan kita. Seperti itu anak-anak kurang lebihnya. Nah, di sini nasihat Yesus untuk berdoa. Matius 6 ayat 5 sampai dengan 13. Sebenarnya ini juga bisa
kalian baca di buku cetak kalian. Di buku cetak ini. Di sini ada. Ini bisa kalian baca di halaman 87. Saya bacakan ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka suka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan surga, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, tadi itu Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid-muridnya. Lalu Yesus juga mengajarkan hal berdoa kepada para murid-muridnya. Tadi ada 3 poin yang penting. Yang pertama adalah berdoa di tempat yang sunyi, tidak usah panjang-panjang atau tidak usah bertele-tele. Dan janganlah kita berdoa itu untuk pamer. Kurang lebih ada 3 itu anak-anak. Lalu, berdoa harus dengan sikap yang baik dan sopan. Karena kita sedang berbicara kepada Yesus sendiri. Yesus mengajarkan cara berdoa yang baik dan benar kepada Bapa di surga. Yang tadi sudah saya bilang. Ada 3 hal itu. Yang pertama, jangan bertele-tele. Yang kedua, jangan pamer. Yang ketiga, kita berdoa di tempat yang sunyi. Sebenarnya ada satu lagi. Yang keempat itu, janganlah berpura-pura ketika berdoa. Yesus mengajak kita agar tidak seperti orang yang suka pamer kepada orang lain ketika berdoa. Yesus menghendaki apabila berdoa, masuklah ke kamar, tutuplah pintu, karena Allah akan membalas doa kita. Yesus tidak suka kalau doa kita panjang atau bertele-tele. Sikap berdoa yang dapat dilakukan adalah dengan duduk bersila, berdiri, ataupun berlutut. Sikap duduk bersila dengan tangan terkatup menunjukkan sikap hormat, merendahkan diri, sopan, merenung, dan siap mendengarkan Tuhan. Sikap berdiri dengan tangan terbuka, kepala menadah atau menunduk, menunjukkan sikap hormat, keterbukaan, berharap, dan siap mendengarkan. Lalu sikap berlutut dengan tangan terkatup di depan dada dan mata tertutup, menunjukkan sikap hormat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan menyembah Tuhan. Penugasan, anak-anak penugasan sudah ada di Edmodo, silahkan dikerjakan ya. Jangan lupa bagi yang masih belum mengumpulkan penugasan-penugasan sebelumnya, mungkin masih ada, silahkan dikumpulkan. Doa penutup, marilah kita mengambil sikap doa yang baik dan benar. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberi Yesus sebagai penyelamat kami. Berkatilah kami agar dapat lebih sopan lagi ketika berdoa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.